Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faruzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan memaparkan terkait gelombang berdiri pada mata kuliah eksperimen fisika dasar. Pertama ada pendahuluan terdiri dari 3 poin. Poin pertama ada rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh ketegangan tali terhadap cepat rambat gelombang berdiri pada alat melde. Yang kedua, apakah terdapat hubungan langsung antara frekuensi gelombang berdiri dan cepat rambatnya. Yang ketiga, sejauh mana perubahan frekuensi mempengaruhi panjang gelombang pada gelombang berdiri. Yang keempat, apa pengaruh energi yang diberikan terhadap amplitudo gelombang pada alat sonometer. Poin kedua ada hipotesis. Pertama, cepat rambat gelombang berdiri pada tali akan meningkat seiring dengan meningkatnya ketegangan tali. Yang kedua, frekuensi gelombang berdiri akan berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang, sehingga peningkatan frekuensi akan menghasilkan cepat rambat yang lebih tinggi. Yang ketiga, panjang gelombang pada gelombang berdiri akan berkurang ketika frekuensi meningkat, sesuai dengan hubungan inverse antara panjang gelombang dan frekuensi. Yang keempat, amplitudo pada saat sonometer dipengaruhi oleh pada amplitudo pada alat sonometer dipengaruhi oleh energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diterapkan, maka semakin besar amplitudo yang dihasilkan. Adapun tujuannya, yang pertama menentukan pengaruh ketegangan tali terhadap cepat rambat gelombang. Yang kedua, menguji hubungan antara frekuensi dan cepat rambat gelombang. Yang ketiga, menganalisis pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang. Dan yang terakhir, mengeksplorasi pengaruh energi input terhadap amplitudo gelombang. Adapun dasar teorinya, dan alat dan bahannya, serta metode percobaan. Baik, jawaban dari rumusan masalah yang pertama, ketegangan tali berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Semakin besar tegangan tali, maka semakin cepat gelombang merambat. Yang kedua, frekuensi gelombang berdiri tidak berbanding lurus dengan cepat rambat. Frekuensi ditentukan oleh panjang tali dan kecepatan gelombang, bukan sebaliknya. Yang ketiga, perubahan frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Dan yang terakhir, semakin besar energi yang diberikan, maka semakin besar amplitudo gelombang yang dihasilkan. Adapun analisis datanya, yang pertama ini ada sonometer, grafik terhadap grafik lambda kuadrat terhadap L. Grafik ini menunjukkan hubungan linear antara lambda kuadrat dan L dengan persamaan regresi Y sama dengan 6,7698 X minus 2,8571. Artinya kuadrat panjang gelombang atau lambda kuadrat bertambah seiring dengan bertambahnya panjang kawat atau L dengan kemiringan garis sebesar 6,7698. Dalam percobaan sonometer, hubungan antara panjang gelombang atau lambda dan panjang kawat serta tegangan pada kawat menggambarkan sifat gelombang stasioner. Persamaan gelombang harmonik menunjukkan bahwa lambda sama dengan 2L per N. Untuk mode harmonik ke N dengan menaikkan L, panjang gelombang meningkat yang terlihat jelas pada grafik kuadrat panjang gelombang atau lambda kuadrat ini. Selanjutnya, grafik L terhadap 1 per L. Grafik ini merupakan grafik pencar dengan garis tren dan persamaan untuk garis tren. Persamaannya adalah Y sama dengan 2,1191 X minus 1,9918, di mana Y adalah I dan X adalah 1 per L. Mohon maaf untuk grafiknya, grafik I terhadap 1 per L. Nilai R kuadrat untuk garis tren adalah 0,2597. Yang menunjukkan korelasi positif yang lemah antar kedua variabel tersebut. Grafik menunjukkan bahwa arus pada sonometer meningkat seiring dengan meningkatnya kebalikan dari panjang tali. Hal ini menunjukkan bahwa arus sonometer berbanding terbalik dengan panjang tali. Dari grafik, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika panjang tali atau L semakin besar, maka nilai 1 per L semakin kecil dan arus atau I juga semakin kecil. Sebaliknya, ketika panjang tali L semakin kecil, maka nilai 1 per L semakin besar dan arus atau I juga semakin besar. Meskipun korelasi antar arus dan panjang tali lemah, grafik menunjukkan kecenderungan bahwa arus cenderung meningkat ketika panjang tali berkurang.
Selanjutnya ada grafik lambda kuadrat terhadap 1/mu. Sesuai dengan persamaan teoritis, gelombang berdiri pada senar yaitu lambda kuadrat sama dengan T/mu dikali K, di mana T adalah tegangan pada senar dan K adalah konstanta. Garis lurus atau gradien M pada grafik ini mewakili T/K yang bergantung pada tegangan senar atau T dan konstanta atau K. Dengan menghitung gradien dari grafik, kita dapat menentukan T jika K diketahui, atau sebaliknya. Penurunan nilai mu massa atau massa persatuan panjang akan meningkatkan nilai lambda kuadrat, yang berarti panjang gelombang menjadi lebih besar pada senar dengan massa lebih ringan untuk tegangan tetap atau T. Selanjutnya, grafik menunjukkan bahwa nilai F tetap konstan terhadap perubahan I atau panjang senar. Ini konsisten dengan eksperimen sonometer di mana tegangan F pada senar diatur tetap selama pengujian, sedangkan panjang senar atau I divariasikan. Konstanta gaya tegangan F penting karena mempengaruhi frekuensi dan panjang gelombang berdiri yang terbentuk pada senar. Dalam eksperimen ini, nilai F yang konstan memastikan bahwa hubungan antara panjang senar, frekuensi, dan massa persatuan panjang atau mu dapat diamati tanpa dipengaruhi oleh perubahan tegangan. Gaya tegangan atau F biasanya dipertahankan konstan agar pengaruh F dapat dieliminasi saat mengamati hubungan antar frekuensi atau F dan panjang senar. Dengan F konstan, perubahan panjang senar mempengaruhi frekuensi resonansi atau F. Panjang senar yang lebih pendek menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada grafik nilai F terhadap I. Pada awal grafik I sama I dalam kurung I kurang dari 0,8 terlihat bahwa frekuensi menurun seiring bertambahnya panjang senar. Hal ini sesuai dengan teori bahwa F berbanding terbalik dengan I. Grafik menunjukkan penurunan tajam diikuti dengan fluktuasi kecil pada F. Fenomena ini bisa disebabkan oleh efek eksperimental, efek resonansi, dan potensi penyebab ketidakteraturan. Yang pertama itu ada perubahan tegangan, yang kedua ada resonansi non-fundamental, dan yang ketiga ada kesalahan instrumen. Dan yang selanjutnya ada grafik lambda kuadrat terhadap 1/mu. Menunjukkan grafik hubungan antar kuadrat panjang gelombang atau lambda kuadrat dan kebalikannya dari massa linear atau 1/mu pada sebuah tali. Grafik tersebut merupakan grafik pencar dengan garis tren dan persamaan untuk garis tren. Persamaannya adalah Y sama dengan minus 0,00116X plus 0,558. Di mana Y adalah lambda kuadrat dan X adalah 1/mu. Nilai R kuadrat untuk garis tren adalah 0,6102 yang menunjukkan korelasi positif yang moderat antara kedua variabel tersebut. Secara fisika, hubungan antara lambda kuadrat dan 1/mu dapat dijelaskan dengan persamaan V sama dengan akar F/mu, di mana V adalah kecepatan gelombang, F adalah tegangan tali, dan mu adalah massa jenis linear tali. Persamaan ini menunjukkan bahwa kecepatan gelombang berbanding lurus dengan akar kuadrat dari tegangan dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari massa jenis linear. Karena kecepatan gelombang juga dapat dinyatakan sebagai V sama dengan F dikali lambda, di mana F adalah frekuensi gelombang, maka kita dapat menggabungkan kedua persamaan tersebut untuk mendapatkan lambda sama dengan akar V F/mu per F kecil. Persamaan ini menunjukkan bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari massa jenis linear. Grafik ini menunjukkan bahwa hubungan antara lambda kuadrat dan 1/mu adalah linear, yang berarti bahwa kuadrat panjang gelombang berbanding lurus dengan kebalikan dari massa jenis linear. Hal ini sesuai dengan persamaan di atas karena kuadrat panjang gelombang berbanding terbalik dengan massa jenis linear. Kesimpulannya, gelombang berdiri terbentuk ketika dua gelombang identik yang merambat berlawanan arah bertemu dan mengalami interferensi, memiliki titik-titik yang tetap,
disebut sebagai simpul atau node, dan titik-titik dengan amplitudo maksimum disebut dengan perut atau antinode. Frekuensi gelombang berdiri ditentukan oleh panjang tali dan kecepatan gelombang tali. Sonometer adalah alat yang digunakan untuk mempelajari gelombang berdiri pada tali. Panjang tali yang bergetar dapat diubah untuk menghasilkan frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi pada sonometer ditentukan oleh panjang tali, tegangan tali, dan massa jenis tali. Eksperimen Melde adalah eksperimen yang menggunakan tali hubungan yang dihubungkan pada vibrator untuk mempelajari gelombang berdiri. Frekuensi vibrator dapat diubah untuk menghasilkan berbagai resonansi. Frekuensi resonansi pada eksperimen Melde ditentukan oleh panjang tali, tegangan tali, dan massa jenis tali. Dengan persamaan untuk kecepatan gelombang, V sama dengan akar F per mu, dan panjang gelombang lambda sama dengan 2L per N, frekuensi resonansi sama dengan Fn sama dengan N dikali dalam kurung V per 2L. Hubungan antara sonometer dan Melde menggunakan prinsip yang sama untuk mempelajari gelombang berdiri pada tali. Keduanya menunjukkan hubungan antara frekuensi resonansi, panjang tali, dan tegangan tali, serta massa jenis linear tali. Gelombang berdiri, sonometer, dan Melde menunjukkan hubungan antara berbagai faktor mempengaruhi frekuensi resonansi pada tali. Eksperimen ini membantu kita memahami konsep gelombang berdiri, frekuensi resonansi, dan hubungan antara panjang gelombang, tegangan, dan massa jenis linear tali. Pada hipotesis yang saya rumuskan, sebagian benar, tetapi ada yang salah pada poin nomor 2, yang dimana hubungan antara frekuensi dan cepat rambat gelombang. Frekuensi gelombang berdiri ditentukan oleh panjang tali dan kecepatan gelombang, bukan sebaliknya. Maka hipotesis baru pada poin kedua, yaitu frekuensi gelombang berdiri berbanding terbalik dengan panjang tali dan berbanding lurus dengan kecepatan gelombang. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.